Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada seluruh remaja dan remaji atau muda-mudi di mana aja berada, semoga kita semuanya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka pengajian atau tholabul ilmi setiap sepekan sekali. Semoga niat dan tekad kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf dan maklum apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati atau penyampaian yang tidak tepat atau pembacaan hadis yang tidak sesuai dengan mahfalahnya. Saya mohon maaf dan maklum karena saya juga manusia biasa yang punya kekurangan, tidak luput dari kesalahan. Semoga semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diampuni dan diberikan ilmu yang berkah. Ikhwanul muslimin yarhamukumullah. Kesempatan ini saya akan membawakan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Umar. Beliau mengatakan dalam hadisnya, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas dasar 5 pilar atau yang terkenal 5 tiang ya. Sebagaimana kita akan membangun sebuah rumah atau sebuah gedung juga harus ada tiangnya. Tanpa ada tiang maka bangunan itu bisa roboh. Demikian pula Islam. Kalau tiangnya roboh, maka Islam itu pun tidak akan bisa tegak. Oleh sebab itu, mari kita pelajari tiang-tiang Islam itu adalah yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang pertama, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi sama kita kecuali Allah. Siapa Allah itu? Allah itu adalah alladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Allah itu adalah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi, menciptakan pula isi antara langit dan bumi ini, termasuk kita, termasuk manusia, dan banyak lagi yang lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Coba kalau kita lihat tuh ciptaan Allah, seperti ikan di lautan. Siapa itu yang mampu menciptakan ikan di lautan coba? Sampai berton-ton, triliun-triliun ton. Dan yang ngasih makannya hanya Allah. Ikannya macam-macam lagi. Ada ikan yang bisa jalan-jalan ke berbagai provinsi. Seperti ikan apa tuh? Ikan pari. Pari apa? Pariwisata. Ini Allah itu adalah disebut Khaliq,
Di dalam bahasa Arab disebut khaliq. Khaliq ini dari asal kata kholaqo, fi'il madinya, yaitu telah menciptakan. Yakhluqu, fi'il mudhari'nya sedang menciptakan. Khaliqun, yang menciptakan. Sedangkan kita sebagai makhluk adalah yang diciptakan. Makhluk dari kalimat kholaqo juga. Hanya kalau makhluk itu termasuk isim maf'ul kalau menurut orang-orang yang ahli di bidang ilmu nahwu ya, isim maf'ul. Jadi kita ciptaan dan Allah yang menciptakan. Ada orang yang bertanya, Allah itu di mana, Tad? Allah itu tidak menempati satu tempat. Apakah Allah bisa dilihat? Tidak. Kenapa begitu? Sebab itulah yang disebut Allah. Artinya Allah itu kan berbeda dengan manusia, dengan makhluk. Sebagaimana dalam itu pelajaran tauhid, Allah memiliki sifat mukhalafatu lil hawadisi. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sebab kalau Allah memiliki satu tempat, Allah bisa dilihat, apa bedanya dengan makhluk? Berarti itu bukan Allah dong itu. Kalau bisa dilihat dan Allah ada tempatnya, itu apa namanya? Itu mah Allah-Allahan. Kalau Allah tidak menempati satu tempat dan tidak bisa dilihat, itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu berbeda dengan kita, berbeda dengan makhluk. Maka di sini ada hadis Nabi yang mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillahi fatahliku. Itu masih ada di dalam kitab Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah. Berpikirlah tentang makhluk Allah. Artinya tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir atau jangan memikirkan zat Allah yang menciptakan. Sebab kalau kamu memikir-mikir zat Allah, fatahliku, kamu akan binasa, akan rusak. Saya teringat ada sebuah cerita. Ada dua orang anak sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk dan seriusnya, sampai menangis dia baca Al-Quran. Bukan menangis nggak punya duit, bukan menangis karena ditinggal sama ayah ibu, tapi dia memang meresapi, menikmati bacaan Al-Quran itu. Tiba-tiba datang seorang, maaf ya, seorang profesor. Lalu profesor itu bertanya, "Hei, kenapa kamu menangis?" "Saya nggak kuat baca ayat Allah." "Baca apa?" "Ayat Allah." "Apa itu ayat Allah?" "Al-Quran lah." "Emang Al-Quran isinya apa?" "Al-Quran itu isinya adalah kalam Allah, firman Allah." "Allah itu siapa?" "Ya Tuhan saya dan Tuhan kamu juga." "Masa kamu nggak tahu? Masa bapak nggak tahu gitu ya?" Sebab itu anak-anak yang ditanyanya. Yang benar aja kamu punya Tuhan." "Lah iyalah, masa nggak punya Tuhan? Di mana sekarang Tuhanmu?" "Tuhan saya tidak menempati satu tempat." "Bisa dilihat nggak?" "Ya enggak lah, sebab Tuhan itu bukan manusia. Tuhan berbeda dengan manusia dong." "Oh, kalau begitu kamu bohong tuh, nggak punya Tuhan, Tuhan kamu bohong." "Hus, udah bohong sih. Masa ada Tuhan nggak bisa dilihat dan nggak ada di satu tempat sih? Berarti kamu bohong. Saya ini profesor, tahu. Saya punya ilmu. Jadi tahu itu kamu nggak punya Tuhan." Nggak boleh begitu dong Pak Profesor. Itu nggak sopan tuh. "Emang benar, saya tahu kan, saya berilmu." "Oke, saya tanya, Bapak Profesor punya ilmu Pak Profesor di mana?" "Ada di otak dong." "Bisa dilihat nggak otaknya?" "Ya enggak lah, berarti Pak Profesor nggak punya otak dong." Akhirnya dia menyadari dan dia berpikir bahwa
mau tidak mau harus diakui Allah itu adalah berbeda dengan makhluk dan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Oleh sebab itu, makhluk yang diciptakan, Khalik yang menciptakan. Di contoh berikut, seperti misalkan ada orang membuat lemari misalkan ya, membuat lemari. Setelah selesai lemarinya itu diproses, dibuat demikian rupa sampai indah, coba lihat apakah lemari itu sama dengan pembuatnya? Enggak kan? Enggak sama. Ada lagi ibu-ibu itu yang lagi bikin donat. Kata tetangganya, teh lagi ngapain? Saya lagi jualan donat ini, kan suami udah meninggal lama, nikah lagi aja tuh. Enggak, saya kepengen ngurusin anak. Kalau nikah lagi sama laki-laki yang lain takut tidak sama pengurusannya terhadap anak saya. Luar biasa itu si ibu ya. Jadi ibu sedang bikin donat buat membiayai anak. Nah, iyalah, kan anak saya harus sekolah, harus ngaji. Sekarang di zaman sekarang ini kan sekolah sama ngaji itu memerlukan dua macam, satu biaya, dua mangdana. Begitu sih. Lah iya, biaya sama mangdana itu yang dibutuhkan. Makanya saya mati-matian bikin donat dijual keliling ke tiap sekolah, ke tiap kampung. Donat. Akhirnya alhamdulillah berkat saya dagang donat. Udah berapa tahun? Udah sekitar 12 tahun. Pantas muka ibu kayak donat. Lu jangan sembarangan ngomong lu. Belum rasain ya donat saya, pasti ketagihan lu. Itu artinya jadi kalau kalau manusia saja disamain sama pekerjaannya marah, apalagi Allah kalau disamain dengan pekerjaannya, dengan makhluknya ya, dengan makhluknya. Nah, kemudian apa yang harus kita petik dari ketuhanan yang Maha Esa ini? Yang pertama, kita sudah termasuk disiplin tauhid. Sudah disiplin tauhid karena kita meyakini dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dimanapun kita berada tetap tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Oleh sebab itu sebetulnya di negeri kita ini korupsi susah diberantas, bahkan semakin menjadi-jadi korupsi itu ya. Kenapa? Sebab maaf banyak, bukan semuanya tentunya ya, banyak pejabat yang disiplinnya itu bukan takut Tuhan tapi takut atasan. Ibarat anak muda naik motor, di lampu merah disikat, kebut terus, dikejar sama polisi. Trit, minggir. Iya pak, SIM ada, STNK ada, KTP ada. Saudara tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa saudara lewat saja? Saya nggak tahu ada bapak di situ. Nah, ini namanya disiplin atasan, bukan disiplin Tuhan. Jadi takutnya sama manusia bukan sama Allah. Oleh sebab itu kita menyadari dan mengakui kita sebagai hamba Allah, maka apa yang kita lakukan? Laksanakanlah perintah Allah dan jauhilah segala larangannya. Ini yang pertama ya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah kita meyakini bahwa Allah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Islam saja. Sebetulnya Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi ini hanya untuk seluruh umat manusia. Jangan lupa itu ya. Dan umat muslim, wahai para remaji, remako dan remati gitu ya, kita harus merasa beruntung. Apa beruntungnya? Sebab kita punya nabi yang abadi, punya Quran yang abadi, kitab suci yang abadi. Maksudnya abadi,
Artinya tidak ada pergantian nabi lagi dan tidak ada pergantian Al-Quran lagi. Kan beda di zaman Nabi Daud misalkan. Nabi Daud kitabnya kitab Zabur. Begitu Nabi Daud wafat, kitabnya diangkat sama Allah, maka datanglah Nabi Musa. Nabi Musa tidak menjalankan hukum-hukum yang ada di kitab Zabur, karena Nabi Musa diberi kitab sama Allah, yaitu kitab Taurat. Nah, Nabi Musa wafat, datang Nabi Isa, diutus sama Allah, Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa pun di zaman Nabi Isa tidak menjalankan hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Nabi Musa tidak, tetapi Nabi Isa diberi kitab oleh Allah yang bernama Injil. Ini nih yang dijalankan sama Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah Rasulullah, hamba Allah dan Rasulullah. Nah, setelah Nabi Isa bukan wafat. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Menurut sebagian ulama mufasir, Nabi Isa diangkat ke langit keempat, bakal turun lagi nanti, dan beliau sekarang masih single. Jadi kepada para remaji yang ada minat ya menyambut kedatangan Nabi Isa alaihissalam, dia masih ganteng, masih single, silakan daftar dari sekarang. Pendaftaran terbatas. Nanti bakal turun, dan Nabi Isa diangkat ke atas, kitab Injilnya sama Allah dilipat. Artinya diangkat kitab Injilnya. Oleh sebab itu ada, kalau nggak salah itu ada ulama yang mengatakan, katanya Nabi pernah bersabda tentang Injil yang ada sekarang ini, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Injil yang ada sekarang itu jangan dianggap seluruhnya dusta, tapi jangan juga dianggap seluruhnya benar, sebab sudah terkena intervensi dan investasi manusia sekarang. Nah, Nabi Isa diangkat, Injilnya sama Allah dilipat, maka Allah mengutus, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak diganti lagi setelah wafat beliau. Al-Qur'annya abadi, harus yakin itu. Dan kalau ada orang yang mendakwakan dirinya, mengaku dirinya sebagai Nabi akhir zaman, padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW yang terakhir, dia mengaku Nabi akhir zaman, kita sebagai umat Nabi wajib tidak percaya. Pernah dengar nggak dulu? Itu ada Muhammad Sadek, namanya Muhammad Sadek ya, di era Pak Soeharto dulu. Dia adalah guru apa tuh? Guru badminton kalau nggak salah, bulu tangkis atau bulu kelek ya. Guru badminton dia. Mengaku sebagai nabi. Dan dia katanya mendapat wahyu di Gunung Buner. Itu Musadek teh. Aneh, di Bogor mah biasanya dapat talas, ini gile banget nih orang dapat wahyu di Gunung Buner. Di era Pak Harto itu polisinya itu gesit sekali dan cerdas tangkas, langsung diciduk, ditangkap, dibawa ke penjara, sebelumnya diwawancarai di TV. Muhammad Sadek ini minumnya apa coba? Minumnya Pocari Sweat. Ya Allah ya Rabbi, itu Nabi kekurangan ion. Ditangkap, dimasukkan ke penjara 2 tahun tuh Muhammad Sadek. Lalu ada lagi di Bandung namanya Sayuti, tukang cukur, ngaku Nabi lagi, ditangkap lagi, di penjara 2 tahun. Di Losari, perbatasan antara Cirebon, di situ ada juga yang mengaku Nabi, dan dia menciptakan agama baru, namanya agama Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Ya Allah ya Rabbi, jangan pun Nabi, Ustadz aja dinamain Tugimin, nggak enak banget nih. Para jamaah sekalian, mari kita saksikan dan kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Tugimin. Ya, nggak enak namanya Tugimin, apalagi Nabi. Coba Nabi, kalau Nabi Tugimin baca salawatnya gimana itu?
sallallahu ala tugimin. Masa begitu sallallahu ala tugimin. Ditangkap lagi sama polisi. Jadi di era Pak Harto itu polisinya ternyata luar biasa. Mereka membela agama Islam benar-benar. Kemudian di Jakarta ada seorang perempuan yang namanya Lia Edan, kalau nggak salah Lia Edan ya. Dia mengaku sebagai malaikat Jibril. Gila itu orang, malaikat Jibril. Ngaku Jibril, ditangkap lagi ke polisi, dijebloskan ke penjara. Zaman Pak Harto itu ya, Jibril. Coba itu zaman Pak Harto, kalau berlanjut Pak Harto luar biasa ini. Jangan-jangan nanti malaikat Jabaniyah juga ditangkap. Jadi kalau malaikat Jabaniyah pencabut nyawa itu ditangkap, wah bisa rame nih dunia nih. Lalu diwawancarai di TV, breaking news, berita hari ini dikabarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa malaikat Hijroil pencabut nyawa sudah dipenjara 2 tahun. Oleh sebab itu diingatkan, mulai detik ini pencabutan nyawa dihentikan. Yang girang siapa coba? Yang girang nenek-nenek. Asik, gua kagak mati-mati euy. Gitu kata nenek-nenek itu ya. Coba itu luar biasa. Jadi zaman era Pak Soeharto itu seperti itu ya. Jadi kita meyakini bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya, maka kita harus banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, wa iqamis sholat, menegakkan sholat. Yang kedua ya, yang kedua, menegakkan sholat. Tiang yang kedua nih, bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Kenapa berbeda menegakkan dengan mengerjakan? Kalau mengerjakan itu sudah, kalau sudah mengerjakan itu sudah bebas tugas dan tidak ada efek dalam kehidupan. Tetapi yang namanya menegakkan sholat itu ada istilah istimror, ada kesinambungan. Akhlak di dalam sholat diterjemahkan di luar sholat. Sebagaimana dalam sholat kita mengangkatkan tangan ya, lebih baik yadul a'la khairun minal yadil supla gitu. Jadi kalau dalam sholat kan Allahu Akbar, itu ini yang lebih baik, yadul a'la khairun minal yadil supla, daripada usolli pada zuhri Allahu Akbar ke bawah. Yang atas ini yang bagus, bukan yang atas, yang bawah. Dan terjemah dalam kehidupan apa itu? Terjemah dalam kehidupan itu orang memberi lebih baik daripada minta. Yang memberi yang lebih baik ketimbang orang minta. Itu namanya menegakkan sholat. Sholat yang mana ini? Sholat ada berapa macam coba? Ada sholat yang fardu, yang dilakukan harian, yaitu ibadah harian, zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Itu ibadah harian, itu ibadah harian. Ada juga sholat pekanan, kalau orang bilang mingguan gitu ya, pekanan, yaitu sholat Jumat, dilakukan sepekan sekali. Ada juga sholat tahunan. Sholat tahunan itu seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Itu mah sholatnya dilakukan setahun sekali itu. Tapi kayaknya itu yang sholat tahunan itu padahal itu hukumnya kan sunat muakkad. Sedangkan sholat yang 5 waktu itu fardu ain hukumnya. Sholat Jumat aja fardu ain bagi orang yang tidak kemana-mana gitu ya. Kalah sama Idul Fitri. Kalau sholat Jumat paling penuh tuh masjid. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha, kadang-kadang masjid full house, tak sanggup nampung jamaah. Lihat aja tuh di masjid-masjid yang ada di pinggir jalan ya, kalau Idul Fitri, mengalahkan sholat subuh.
Sampai anak-anak muda nggak kebagian di masjid, di luar mereka di jalan menggelar koran. Sholat Idul Fitri menggelar koran. Orang mas ruku Allahu Akbar subhanallahil azim wa bihamdihi. Dia mah rukunya Allahu Akbar, baca koran dia mah. 2 gadis diperkosa, yang satu pingsan, yang satu ketagihan. Ya, lagi sholat baca koran. Idul Fitri meledak, full house. Tapi begitu habis waktunya sholat Idul Fitri, masjid yang sebegitu besarnya yang sholat subuh menyedihkan. Sholat subuh paling 21 orang. 21 teh anak kecil 2, orang tua 1. Ya Allah ya Rabbi. Makanya mudah-mudahan kalau kita ingin berkah, kalau kita ingin selamat, sebetulnya jangan tinggalkan masjid ya. Jalan masjid itu adalah tempat yang paling suci, steril, bersih. Tidak mungkin kan? Sebab tiap hari dipel, tiap hari disapuin, tiap hari dipakai wirid. Nah ini seharusnya tidak boleh itu meninggalkan masjid. Itu sholat dan sholat-sholat yang lainnya. Tapi yang wajib kita melaksanakan itu adalah sholat yang 5 waktu, merupakan pokok. Dan itu Allah yang berfirman ya, Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan gitu kepada orang-orang yang beriman dengan sudah ditetapkan waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian tiang yang ketiga ya, yang ketiga, wa itaiz zakah. Tiang Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah pembersih daripada harta. Banyak zakatnya. Ada zakat mal, zakat harta, zakat tijaroh, bisnis ya, jual beli. Ada zakat emas, zakat perak, ada zakat ingon-ingon, ada juga zakat fitrah. Kalau itu zakat fitrah mah sudah terkenal gitu ya. Nah ini merupakan salah satu kewajiban yang harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi istilahnya orang-orang kaya itu, orang-orang kaya nih, mereka ibarat keran gitu ya, ibarat keran yang menampung air, yang siap untuk memberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Yang memutarkan keran itu kan harus keluar air tuh ya, keluar air. Itu ibarat orang kaya seperti itu. Jadi musim zakat itu harus keluarin zakatnya, fakir miskin. Tapi banyak di sana di kampung kan, itu orang kaya bukan kayak keran, kayak odol. Kayak odol sih, iya. Odol gimana sih kalau nggak dipijit nggak mau keluar. Jadi orang kaya di sana harus pijit doang, harus pijit aja tuh baru keluar gitu. Udah pijitin aja deh. Nah ini zakat bagi orang yang mampu, sedangkan yang tidak mampu adalah menerima zakat. Tanggung 2 lagi ya, 2 lagi. Yang keempat, tiang Islam itu hajil baiti, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bagi siapa ini? Manis dalam kitab fikih disebutkan di situ manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di perjalanannya. Yang dimaksud mampu itu kendaraannya ada, fasilitasnya yang dibutuhkan sudah memadai, badannya juga sehat, syarat-syarat rukun dan batal haji juga udah mengantongi, dia udah menguasai gitu ya. Nah, itu dia wajib zakat wajib menunaikan ibadah haji. Walaupun ibadah haji itu memang dengan 2 katanya, 2 hal. 1 nasib, 2 nisab. Kalau udah nasib meskipun belum nisab, dia kadang-kadang banyak orang yang berangkat haji belum nisab tapi udah nasib. Ada saja kan yang orang nganterin yang orang yang membiayai atau memberikan ongkos ibadah haji, orang yang menyukai dia, orang yang menganggap dia itu sangat disayangi gitu ya, seperti atasan kepada bawahannya itu.
Namanya haji apa itu? Haji Nurdin Kosasi, nurut dinas ongkos dikasih katanya. Itu kan hajinya. Nasib tuh belum nisab. Ada lagi di kampung cerita dulu. Kalau di kampung kan kalau pergi haji itu 1 bis, 3 bis nganterin. Padahal yang ibadah haji cuma 1 orang. Paling sama istrinya berdua. Dia benahin di atas pesawat, ikut ke pesawat. Lupa dia turun. Ternyata pesawatnya take up langsung ke bawah tuh ke Mekah. Akhirnya dia kebingungan. Ya mungkin udah nasib mungkin ya. Nggak ada pemeriksaan apa-apa, itu lancar aja dia ikut ibadah haji. Sampai yang di rumah itu kebingungan, papa kemana ini nganterin ibadah haji, kok nggak pulang lagi, jangan-jangan mati di jalan, ditahlilkan. Udah 40 hari ditahlilkan, datang malam-malam serba putih, atau kabur semua orang yang sedang tahlil. Pocong. Sebab yang pocong, saya pergi haji nih, pulang naik haji, bukan nganterin pak, ke bawah saya sana ke kapal, di pesawat, ke bawah ke Mekah. Alhamdulillah jadi haji itu ya. Nasib tuh nasib. Ada yang udah nisab, tapi karena belum nasib, fasilitas sudah penuh, udah memadai, barang-barang udah naikin ke pesawat. Karena bukan nasib, pesawatnya salah, bukan ke Mekah, malah ke Argentina. Begitu turun ke Argentina, gimana ini? Kapalang aja beli bola. Begitu keluarganya mau nyambut datang ibadah haji, dia turun dari pesawat pakai celana pendek bawa bola. Papa bukan naik haji, jangan banyak omong. Papa salah pesawat ke Argentina, sekalian aja beli bola buat anak-anak. Jadi nasibnya, jadi tidak bisa memaksa-maksakan diri. Ada juga tuh bapak-bapak itu, tetangga kita kan ibadah haji, kita kepengen dong naik haji. Kita nggak punya apa-apa. Gampang dong, kita jual tuh sawah. Yuk, sawah jual, kebun jual. Kalau bisa mah kebun raya dijual. Kebun raya nggak boleh dong. Akhirnya semua dijual. Pergi haji dia, nggak punya apa-apa. Pulang haji, jadi haji makmur, tinggal rumah sama sumur. Karena kamu nggak punya apa-apa, Pak, gimana tamu kita pada datang, kita nggak punya duit, ya udah, kamu kuling ramet aja di sawah aja. Kuling ramet di sawah. Ibu Haji Maimunah baru pulang haji, nggak punya duit untuk nyuguhin tetangga yang datang, kuling ngeramet di sawah, papanasan. Akhirnya diganti namanya Ibu Haji Maimunah, karena papanasan wae diganti menjadi Ibu Haji Moemane. Ya Allah ya Rabbi. Nah, jadi nggak boleh kita ikut-ikutan kalau belum nisab dan belum nasib ya. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, wasaumi Ramadan. Yang kelima adalah tihangna agama itu, tihangnya agama Islam itu adalah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka persiapkanlah diri kita untuk menyambut, menyongsong bulan suci Ramadan ini. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa gembira, merasa girang mau datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan untuk masuk ke neraka jahanam. Dan orang yang berpuasa, man soma Ramadan imanan wa tisaban gufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Dalam sebuah hadis kalau nggak salah ya, siapa yang berpuasa 1 hari saja Ramadan dengan motivasi iman, dorongan keimanan dan mencari ridho Allah, maka diampuni dosanya orang itu yang telah lalu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah diberikan panjang umur, sehat walafiat. Jangan lupa guru-guru kita ya, doakan Abi sebagai sesepuh kita dan sebagai guru kita yang selalu memberikan ilmu kepada kita. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dan beliau adalah diberikan dikabulkan segala keinginannya, bangunannya lekas selesai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.